Halo, selamat datang di video pertama di dalam playlist project membuat program perpustakaan. Di sini kita akan menggunakan Bootstrap dan juga CodeIgniter 3. Jadi di dalam program ini atau project ini kita akan membuat sistem untuk peminjaman, pengembalian buku yang dilakukan oleh pengunjung ataupun siswa segala macam lah. Itu ntar kalian bisa modif-modif dengan kreativitasnya masing-masing. Jadi di sini kita akan membuat program simple untuk program perpustakaan. Nah, di sini langkah pertama yaitu download tools dan library-nya. Karena Sam dan Sublime ini udah saya pakai, udah saya install maksudnya. Jadi ini udah berarti tinggal Bootstrap-nya sama CodeIgniter-nya. Ini Sublime kalian bisa pakai IDE manapun ya, karena saya di sini pakainya Sublime, jadi udah kebiasaan pakai Sublime. Jadi di video ini saya akan menggunakan Sublime. Oke, berarti kita tinggal lanjut ke download CodeIgniter-nya. Nah, di sini kan ada versi 4 sama versi 3 nih. Nah, di video ini kita akan menggunakan CodeIgniter yang versi 3 karena CodeIgniter 4 ini saya belum pernah ngulik sih. Soalnya udah lama juga nggak coding segala macam segala gitulah pokoknya. Kita tinggal download dan juga di sini kita download Bootstrap-nya. Ini bisa di download di getbootstrap.com. Kita pakai yang versi 4.5. Langsung download aja. Karena Bootstrap sama CodeIgniter itu termasuk software ataupun library yang open source. Jadi kita bisa menggunakannya secara apa sih namanya? Bebas gitu. Gak ada stretch atau kita harus bayar segala macam. Kita ekstrak dulu. Buka ininya, kita buka CodeIgniter-nya. Nah, ini kita copy semua, masukin ke si sum htdoc. Terus di sini kita akan bikin yang namanya folder namanya perpustakaan. Oke. Buka, kita copy di sini. Maksudnya paste di sini. CodeIgniter yang tadi ini user guide kita hapus saja nggak apa-apa. Terus kita buka lagi Bootstrap-nya. Kita copy. Nah, di sini kita bikin lagi folder untuk menyimpan si Bootstrap-nya. Kita namain aja foldernya asset. Oke. Masuk ke folder asetnya, kita paste di sini Bootstrap yang tadi. Nah, habis itu kita berarti ini sudah, kita silang aja. Ini sudah, dan kita langsung lanjut ke database-nya. Pertama kalian harus jalankan dulu Apache sama MySQL-nya, karena saya sudah jalanin yaitu kita tinggal masuk ke ini ya, close aja localhost php myadmin. Nah, di dalam sini ini tadi bekas yang tadi gagal, bukan gagal record, ada kendala di PC-nya. Nah, ini kita hapus aja deh. Gimana ya? Ya udah, bikin baru aja deh. Kita bikin baru namanya latihan perpustakaan. Buat. Oke, udah. Nah, ini di table pertama kita akan buat table users. Strukturnya itu ID, yang pertama ID, username, password, nama, email, dan juga nama, email, apalagi ya, sama role. Karena di sini kita akan buat 3 role, yaitu role admin, role
perpustakaan sama row pengunjung. Nah, ini kita langsung buat aja. Di sini kita tambahin ID, ininya integer, tipe datanya integer. Terus kita aktifin auto incrementnya karena di sini si ID-nya itu jadi primary key. Terus di sini username kita bikin spasi, kita bikin varchar. Di sininya lengthnya panjangnya 50 aja. Kebanyakan 25. Terus di sini bikin password. Password kita bikin ke medium text aja. Karena di sini passwordnya bakal nyimpen hash dari register ataupun dari ntar kita bikin manualnya. Terus di sini kita bikin nama. Di sini email. Terus di sini row. Untuk nama ini kita bisa pakai tiny text. Karena tiny text itu jangan tiny text deh. Varchar aja, varchar 50 panjang 50. Terus di sini email kita pakai varchar juga. Varchar mana varchar? Nah, kita di sininya set juga 50. Terus di role-nya, nah di sini kita bikin enum. Nah, gini di sini kita set. Hapus saja satu, di sini admin. Terus perpustakaan. Di sininya pengunjung. Oke. Kirim. Nah, habis itu kita simpan. Dan kita bikin lagi table baru. Tabelnya adalah buku. Di sini kita tambahin ID lagi, ID. Auto incrementnya diaktifin, otomatis dia bakal jadi primary. Di sini nama, judul. Di sininya kasih varchar. Di sininya 50 aja, jangan banyak-banyak. Terus di sini kita tambahin apa lagi ya? Deskripsi. Di sini kita pakai tiny text aja ya. Masih tiny text. Karena di sini deskripsi ntar bakalan banyak karakter yang dipakai untuk deskripsikan si buku tersebut. Terus di sini kita bikin yang namanya image. Di sini kita akan menyimpan direktori dari foto ataupun thumbnail si buku saat ditampilkan. Kita bikin tiny text aja. Habis itu apalagi ya? Stok. Kita tambahin lagi stok. Di sini stok. Kita tipe datanya integer aja, nggak apa-apa. Karena nanti di sini kita akan mengisinya numeric ya. Kita simpan. Nah, habis itu kita akan bikin lagi table yang namanya riwayat peminjaman. Oke, udah ada di sini. Kita bikin ID. Terus di sininya kita bikin ID peminjam. Di sininya kita bikin ID buku. Di sininya auto increment. Terus di sininya apa ya? Unique. Nama indeks nggak perlu kayaknya, langsung aja. Terus di sininya unique juga di ID buku sama indeksnya indeks tunggal aja deh. Oke. Di ID peminjam sama ID bukunya kita set unique. Terus kita bikin di sininya tanggal peminjaman. Di sininya kita bikin varchar aja. Karena saya kebiasaan sih kalau misalkan nyimpen data date ataupun tanggal, saya pakainya varchar sih. Terserah kalian mau pakainya date, timestamp ataupun apalah, itu selera masing-masing. Di sini saya setnya 25 karena gak bakalan banyak juga, nanti paling saya cuma ngeset bulan, tanggal, bulan sama tahunnya doang. Kita simpan di sini. Terus kita bikin lagi terindeks apa nih? Jadi kesalahan. Coba lihat dulu ada strukturnya. Di sininya udah deh. Udah beres indeks.
Ctrl+C, udah nggak ada masalah, berarti nggak apa-apa. Kita langsung bikin baru lagi riwayat pengembalian. Kita bikin di sini ID, samain kayak yang tadi, ID peminjam, ID buku, di sini tanggal pengembalian. Terus di sini kita auto increment di ID-nya. Di sini kita bikin unique. Oke. Di sini kita bikin unique lagi. Indeks gabungan tunggal aja deh. Kita bikin oke. Terus di sininya kita varchar lagi 25. Oke, kita simpan. Ada error lagi nggak ya? Oke, nggak ada, berarti nggak ada masalah. Tadi cuma error dari sumnya mungkin. Nah, habis itu kita akan bikin yang namanya backup peminjaman. Di sini kita tambahin ID, kita auto increment. Di sini ID peminjam, ID buku, sama tanggal peminjaman. Kenapa dibikin backup? Karena nanti kalau misalkan saya mengembalikan buku, data yang ada di riwayat peminjaman itu akan otomatis terhapus ya. Jadi untuk menghemat-hemat space di CD-nya, biar gak terjadi yang namanya bentrok dari ini, nggak perlu pakai indeks. Oke. Bentrok dari yang namanya nanti si user meminjam lagi, minjam, pokoknya ntar lah akan kelihatan pas kita kerjain projectnya. Di sini kita bikin varchar lagi, varchar 25. Oke, kita langsung simpan. Kita langsung dari sini kita bikin desainnya, designer. Aduh, di sini nih males ini. Error kenapa ya? Gak tahu dah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nah di sini, oke. Kita bikin dari sini create relationship. Sini masuk ke ID buku. Oke, jangan ditain aja, nggak apa-apa. Terus di sini kita bikin lagi relationship ke pengembalian. Oke. Astagfirullah. La ilaha illallah. Gini. Oke. Nah, habis itu kita bikin lagi relationship. Kenapa lagi nih? Oke. Set. Kita bikin lagi relationship dari sini, create dari ID-nya ke ID peminjam. Oke. Bikin lagi relationship dari ID-nya, ID dari table user ke pengembalian juga. Oke. Oke, udah beres ya. Backup ntar nggak perlu pakai relationship kayaknya nih. Kalau udah kayak gini berarti kita langsung lanjut ke triggernya. Kita tambah di sini kita tambahin update kurang stok. Kita mainnya di table peminjaman. Di sininya kita tambahin after insert. Jadi ketika table peminjaman ini ditambahin ID buku, ID peminjam, dia otomatis bakal ngejalanin trigger ini. Kita di sininya begin, terus update buku set stok sama dengan stok kurang 1 where ID sama dengan new ID dot ID buku.
kita tambahin kurung berawal di sini. Terus kita masukin ke apa lagi ya, kayaknya nggak perlu deh, apa langsung masukin ke backup aja ya, langsung masukin aja deh ke backup. Terus di sini insert into backup peminjaman, langsung di sininya table kolomnya ID peminjam, ID buku sama tanggal peminjaman. Di sini tambahin valuesnya yang ini new.id peminjaman, terus new.id buku, terus kita tambah lagi new.tanggal peminjaman. Save di end dulu, and oke, langsung kita kirim. Kurang stok peminjaman for each. Aduh, lupa lagi, jangan pakai stok. ID new buku tanggal peminjaman, tanggal values. Kita copy paste saya dari sinilah biar cepet. Copy paste, langsung kita tambahin new dot kita tambahin coba critical kurang stok after insert on satu. Aduh, ada yang masih gede di sini. Mana? Software ID sama dengan ID new, ID buku, master backup, ID buku, tanggal peminjaman, values, new. Udah, apalagi nih? Kita coba bacain ini errornya, mengatakan ID peminjaman di peminjaman dong, ID peminjam, ID peminjam. Oke. Kurang stoknya udah beres, kita tambahin lagi, tambah stok. Ini di sininya kita di pengembalian, berarti di sininya after lagi. Terus di sininya kita bikin update buku set stok sama dengan stok tambah 1, where ID sama dengan new ID buku. Terus di sini sama seperti yang tadi saya bilang, di sini kalau misalkan dia otomatis mengembalikan buku, maka di riwayat peminjamannya kita hapus lagi data yang tadi. Berarti di sininya delete from riwayat pengembalian riwayat peminjaman where ID buku sama dengan new .id buku and ID peminjam sama dengan new.id peminjam. Kita kurung di sini, kita tambahin n, kita kirim. Oke, selesai. Sekarang kita coba bikin dulu usernya, tambahkan, kita bikin ngasal dulu aja, ID test user
Sininya passwordnya ngasal dulu aja. Nama tes, use email tes.tes.com. Role-nya kita pengunjung, kirim. Terus kita bikin di sininya, tambahin dulu yang namanya bukunya, ID-nya 1 misalkan. Tes buku, judulnya tes buku, deskripsinya lorem ipsum. Oke. Terus image-nya kita tes.png aja. Kita stoknya tambahin di sini 10 misalkan. Kita kirim. Nah, ini kan 10 nih. Ya, harusnya kalau misalkan kita insert di sini, si stoknya bakal ngurang jadi 1. Kita coba di sini. Nah, ini udah ada usernya. Terus tes buku yang tadi, peminjaman misalkan 09 07 astagfirullah 2020 2020. Kirim. Set, di sininya kita lihat apakah ngurang, berarti trigger yang tadi kita set di sini, yang mana sih yang tadi kita set di sini berhasil ya, yang ubah stok ini. Terus misalkan ini kan terus masuk ke backup juga tuh, kita coba di backupnya apa ada nggak ada, berarti trigger yang kurang stok itu udah beres, tinggal pengembaliannya sekarang. Kita tambahkan di sininya pengembaliannya, kita masukkan user yang tadi, terus buku yang tadi, tanggalnya misalkan 10/07/2020. Harusnya stoknya kembali lagi jadi 10, dan juga isi yang ada di tabel riwayat peminjaman itu udah hilang ya, udah kehapus. Kita coba kirim, kita coba cek di bukunya. Oke, stoknya nambah lagi karena udah dikembaliin. Terus di riwayat peminjaman kita nggak ada, soalnya dia otomatis ngehapus yang ada di riwayat peminjaman. Nah, mungkin cukup sekian dulu, berarti kita di sini tinggal centang desain database sudah. Nah, nanti di video yang akan datang lagi kita akan ngebahas atur koneksi database dan perancangan model, perancangan dan konfigurasi config model dan controllernya. Untuk